Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 24 November 2021. Marilah kita siapkan hati kita untuk merenungkan sapaan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang baik, bahkan sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini dalam aktivitas kami masing-masing. Terlebih Engkau masih memberi kesempatan untuk merenungkan sapaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuntunlah kami dan bimbinglah kami pada malam hari ini di dalam kami menerima firman-Mu dari awal sampai akhir, supaya firman-Mu yang telah kami renungkan bisa kami resapi, terlebih bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari ke sehari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini terambil dari Mazmur bab 63 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Namun saya akan membacakan ayat yang pertama sampai yang ke-5 saja. Selebihnya kami aturkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk membacanya dan kembali kepada renungan pada malam hari ini. Ayat yang pertama dari Mazmur 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sampai melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Akan saya ulangi ayat yang ke-5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur bab 63 ayat 1 sampai 12. Berbahagialah orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan, disimpan di dalam hati dan direnungkan dan dijalankan di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema malam ini tetap hidup di dalam iman. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Daud ketika di padang gurun Yehuda menyatakan kerinduannya pada Allah. Dinyatakan pada ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian pernyataan Daud di padang gurun Yehuda. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada ayat yang kedua ini Daud merasakan di dalam kerinduannya pada Allah
merasa dirinya seperti tanah yang tandus, tanah yang kering. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bisa kita lihat pada musim kemarau, tanah yang lama tidak ada hujan, maka timbullah pecah-pecah. Dalam bahasa Jawa, nelo-nelo. Tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di atasnya. Bisa dibilang kering kerontang atau gersang. Demikianlah ketika memandang Allah di tempat kudusnya, serta melihat kekuatan Allah dan kemuliaan Allah dan keajaiban Allah terdapat di dalam Mazmur bab 139 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah memahami yang kekuatan Allah, sehingga Daud mempunyai tekad untuk memuji Allah seumur hidupnya dan menaikkan tangannya, tanda memuji-muji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernah ada teman yang menanyakan kepada saya, "Mas, sampai usia berapakah saya harus memuji Tuhan?" Dengan kata lain, sampai batas usia berapakah saya memuji Tuhan? Apakah sampai 70 tahun? Usia 80 tahun? Atau usia 100 tahun? Jawabannya jelas seperti pada ayat yang ke-5. Demikianlah aku memuji Tuhan. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Jadi kita memuji Tuhan seumur hidup kita. Bahkan kelak saat kita masuk ke surga, tinggal bersama Tuhan Yesus, kita tetap memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan bukan saja seumur hidup, tapi kekal selama-lamanya. Anda yang bergerak dalam berbagai pelayanan gerejani, seperti mengajar anak-anak di sekolah minggu, memimpin persekutuan doa, melayani diakonia atau sosial, melayani pemberitaan Injil, mendirikan gereja, mengajar di sekolah-sekolah Alkitab, dan kegiatan-kegiatan lainnya akan berhenti ketika kita meninggalkan dunia fana dan pindah masuk ke surga. Tetapi ada satu kegiatan yang tidak akan berhenti, yang bersifat kekal, yaitu memuji Tuhan. Berarti pujian kepada Tuhan merupakan kegiatan abadi yang telah dirancang oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya ibadah gereja perlu diisi dengan puji-pujian. Untuk apa? Sekedar menyemarakkan suasana ibadah? Sekedar gereja tampak ramai? Jelas sama sekali tidak. Yang benar, pujian kepada Tuhan di ibadah gereja melatih kita sebagai umat beriman untuk kelak ketika kita masuk ke surga, kita tidak asing dengan memuji-muji Tuhan.
Maka bagi kita yang tetap hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah sewajarnya jika di bulan November ini kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan memberkati kita serta memberi kekuatan sejak awal tahun hingga saat ini. Bahkan Tuhan telah mengubah bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia, dalam situasi yang mengerikan, dalam situasi yang mencekam, menjadi lebih baik. Bahkan di kota Semarang menjadi level yang pertama. Ini adalah merupakan campur tangan Tuhan, juga bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu, tidak ada salahnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satu bentuk pengucapan syukur yang benar, yang berkenan kepada Tuhan adalah pujian baginya, bagi nama Tuhan. Puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan haruslah merupakan keselarasan antara hati dan mulut kita. Tuhan mengecam orang yang memuji Tuhan hanya dari mulut, sedangkan hatinya tidak mengasihi Tuhan. Sebaliknya, kita tidak mungkin berkata bahwa kita mengasihi Tuhan jika dari mulut kita tidak pernah mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata atau lagu-lagu pujian baginya. Pujian bagi Tuhan juga harus dinaikkan bukan hanya ketika kita berada dalam situasi yang serba menyenangkan saja, tetapi juga saat kita berada dalam pergumulan hidup. Pujian di tengah pergumulan memberikan kekuatan ekstra bagi kita, sebab kita memuji Allah yang setia, yang tidak pernah mengizinkan datangnya pergumulan melampaui kekuatan kita. Jadi, baik atau tidak baik waktunya, tetaplah memuji Tuhan. Karena itu, menyanyilah sebaik-baiknya saat beribadah di gereja, di persekutuan doa, di persekutuan komsel atau di persekutuan lainnya, dan di tempat manapun juga. Tuhan patut dipuji dari kekal sampai kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami bahwa Engkau telah menuntun kami dalam kami merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami telah Engkau ingatkan untuk tetap hidup di dalam iman kepadamu, walau dalam keadaan seperti apapun, dalam suka maupun duka. Kami harus tetap memuji Engkau. Kami harus tetap memuliakan Engkau, sebab kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mengizinkan datangnya pergumulan pada kami melebihi dari kekuatan kami.
Ampuni Tuhan bila di dalam kami merenungkan firman-Mu ada dosa pada kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beginilah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Amin.